Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya, Rosalin Rumasio. Apa kabar, Rosalin? Baik, terima kasih. Iya, Sehat-sehat. saya ditelepon orang-orang nih dari teman-teman sesama eksekutif board di diaspora. Ada Pak Haposan dari Oman telepon saya, Pak Buce, interview dong. Itu batik Papua di New York. Saya bilang, hah? Ada batik Papua di New York? Saya kok tidak tahu. Terus orang-orang kirim kasih saya WhatsApp, Pak Buce di interview dong. Kita mau dengar ceritanya nih. Nah, akhirnya saya ketemu sama Rosalin. Nah, Rosalin dari mana? Kamu asalnya dari mana? Saya asli dari Biak. Sama-sama Toran dari Biak, ya. Nah, Nah, puji Tuhan. puji Tuhan. Tapi kamu adik kelas saya di mana? Di SMP 1 kan dulu? Di SMP YPK. SMP YPK ya. YPK Rich, iya. YPK Rich ya. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Saya lihat ini kan kemarin sempat apa? Kau punya nama ada kalau tidak salah kau punya brand namanya RR ya. RR itu Dokter singkatan apa? RR. Dokter RR itu singkatan apa ini? Dokter Rosalin Rumaseo. Ya, ini belakang saya ini ya. Ada Dokter RR by Indah Dari ya. Iya. Jadi RR itu singkatan dari Rosalin Rumaseo. Rosalin Romasio. Oh, Iya. itu kau punya Bukan brand. Raden Roro loh. Hah? Bukan Raden Roro ya. Raden Roro juga tak apa-apa. Raden Roro dari dia tak apa-apa toh. Lagi. Nah, ceritanya nih, gimana tuh ceritanya bisa batik Papua? Saya tuh bangga banget. Lihat tuh topinya aja, topi-topi ini. Apa burung apa terus desainnya nih. Kok bisa sih diundang ke event yang sangat prestis di Amerika di New York? Ceritain dong. Gimana Terima ceritanya? kasih. Ya. Jadi awal mula untuk fashion ini saya memang dari dulu sudah hobi. Ya. Sudah hobi untuk fashion. Jadi biasa saya buat model, terus saya suruh penjahit-jahit dari yang mulai tradisional. Lalu saya dari kecil tuh sudah ikut budaya Papua, biasa yang dipegang oleh Bapak Sam Kapisa. Tahu toh? Buce tahu toh? Saya Yo. tahu. Dia biasa Jadi bikin saya, patung gitu kan, bikin yo, patung. Ya. iya. Jadi dia budayawan Papua. Ya. Beliau itu yang saya mulai ikut dari menyanyi, menari, lalu fashion, dan saya mulai tahu dengan arti-arti ini biak itu motif lebih banyak dominasi dengan bentuk S. Oh, begitu. Bentuk S, lalu kalau kalau ujung tombak itu Ya. itu Saya karena oh, kenapa? bisa Ini nih banyak SS-nya ini. Iya banyak SS kan? Yang sapu baju Iya, ada ini. tidak? Sapu baju tidak ada. Kenapa? Sapu baju. Di sapu Ini baju nih ada. banyak SS ini. Iya, iya. Dia sambung ya. Sambung SS. Jadi kalau motif pertama tuh dia nyambung S-nya besar, motif kedua kecil itu ada arti semua. Jadi saya waktu itu itu ada kehidupan ya. Oh. Itu nanti ditumpahkan ke patung. Itu kan kalau patung dia kan namanya patung karwar. Oh, karwar gitu. Oke, terus? Ingat toh, Buce? Oh. Nah, patung karwar itu melambangkan ini suatu kehidupan, patung yang jadi kalau orang sudah meninggal, mereka bisa berbicara dengan orang yang meninggal untuk melanjutkan ada kehidupan yang jadi ada kesedihan dari keluarga yang udah ditinggal, kekasih yang ditinggal. Jadi saya tuh belajar itu saya sampai dijelaskan seperti itu. Jadi ada kayak mata ujung panah, kalau bentuknya seperti ke atas itu melambangkan orang Biak kan senang penggayu. Begitu. Semang. Iya. Ya. Kenapa? Semang toh. Yo. Jadi kalau dia ke bawah. Jadi bentuknya begini kan ada. Ya. Kalau bentuknya kayak kalau matematika bilang lebih kecil. Ya. Itu ekor ikan. Oh, begitu. Melambangkan ekor ikan. Jadi ini ada ini nih. Ada yang di gambarnya Buce ini. Ya, di sapu baju toh? Iya.
Di belakang layarnya Buce juga tuh ada tuh yang Ya, ya, kain yang di sebelah, oh, di sebelah belakang layar. yang non Amerika kayak itu dia pegang gitu ya. Ya. Itu melambangkan apa namanya ekor ikan karena kita di Biak itu kan tahu tuh kiri kanan udah apa utara selatan Biak timur itu kan dikelilingi laut. Jadi kan banyak ikan di situ. Nah, mulai dari situ tuh saya bilang, oh ini harus benar-benar, jadi saya benar-benar harusnya lebih baik. Saya sudah mulai, dulu saya di Freeport, terus saya pindah ke Jakarta. Lalu saya bilang, bagaimana saya mengembangkan, saya punya hobi ini, tapi harus lebih serius. Lalu saya kenal dengan Ibu Indah Dari. Ibu Indah Dari kita sama-sama di Lions Club. Oh. Saya presiden Lions Club Cendrawasih. Di Papua kah di Jakarta? Di Jakarta. Oh, namanya. Jadi ya, saya selalu munculkan ada Cendrawasihnya di AHAS. Jadi selalu orang tahu bahwa Dr. Rosalin itu pasti Papua karena ada Cendrawasih. Jadi kalau Lions Club Cendrawasih itu pasti punya orang Papua. Nah, saya gandeng sama Ibu Indah Dari, coba Ibu Indah mendesain yang baik, kalau bisa kita bikin skup nasional. Betul. Skup nasional. Jadi jangan batik-batik yang pada umumnya. Jadi ini sebenarnya saya tidak bicara tentang batik, saya bilang motif. Motif. Okay. Motif Biak. Ya. Motif Biak. Lalu dia bikin untuk secara pribadi saya pakai. Okay. Ternyata bagus sekali. Nah, lalu kita mulai menampilkan di Surabaya. Yang ada gambar-gambar yang muncul. Nah, saya bilang gambar Cidako karena Cidako itu pakaian untuk orang Biak disebut untuk laki-laki Cidako. Bentuknya tuh kan yang panjang. Biasa ada orang pakai baru ke depan itu. Oh, tutup yang ditutup depan aja. Ya, itu modelnya sih. Terus nanti bikin dengan ukiran. Tapi bisa tumpahkan ke kain. Terus karena kita di Biak pesisir, coba yuk mainkan banyak warna hijau, kuning karena di situ ada pohon-pohon, daun-daun, laut. Nah, dia munculkan hal itu. Jadi kita waktu tampil di Surabaya luar biasa. Luar biasa apa animo masyarakat bahwa ada data batik Papua. Saya bilang, ya sebenarnya ini bukan batik tapi kita munculkan ke motif dulu. Di Papua. Nah, kita khususkan ke Biak dulu. Ya. Karena kalau bicara keseluruhan Papua kan banyak toh 7 wilayah adat itu. Buce lama di sana mengerti 7 wilayah adat atau tidak? Tidak, saya tidak ingat. Nah, 7 wilayah adat itu kan Mamta. Mamta, terus? Mambramo Tengah itu Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarme, Mamberamo Raya. Lalu kalau Saireri itu Papua Utara. Tadi Mamta itu timur laut. Kalau Saireri Papua Utara. Itu yang kita Biak Numfor. Jadi Buce kita ini Biak Numfor ini masuk Saireri, Supiori. Ya. Supiori, Kepulauan Yapen, Kepulauan Waropen. Lalu yang ketiga tuh Domberai. Ya. Nah, biar Buce hafal toh, Domberai itu adat Manokwari, Wondama, Bintuni, Sorong, Wasyo, Raja Ampat, Teminabuan, lalu Ayamaru, Aitifat. Nah, itu masuk Domberai. Kalau Bomberai itu Fakfak, Kaimana, Mimika, Kokonau. Oke, sebentar dulu. Ya, lanjut. Kita yang kedua ini dulu, cerita yang kedua dulu. Ya, yang kedua. Lalu kita tampil lagi di Jogja. Oke, terus? Kita tampil di Jogja pada suasana puasa. Oke. Kita munculkan lagi baju-baju dalam, jadi motif ini tidak hanya untuk pakaian biasa, tapi bisa untuk masuk dalam suasana berbusana hijab, jadi setengah hijab ya. Jadi bisa dipakai untuk hijab juga. Ya, jadi saya bilang Bu Indah coba kita bikin sama-sama, lalu ditampilkan luar biasa. Nah terus Ibu Indah sambil sering naikkan ke Instagram, lalu ada dapat ini telepon dari, saya bilang coba cari tahu tentang New York karena pernah ada saya baca bahwa itu ajang-ajang summer itu biasa ada New York. Lalu terus akhirnya dia dihubungi. Dia tanya, dokter bagaimana? Saya bilang apapun itu kita dua jalan. Ya. Nanti saya sambil sampaikan kepada pemerintah daerah, tapi kita dua tetap harus punya plan B.
Karena kalau sampai tidak ada bantuan apa-apa, tetap harus berangkat. Kenapa? Motivasi saya bahwa Indonesia itu ada Papua. Iya. Sehingga kalau sampai di kelas dunia, itu berarti kita bisa menceritakan Papua khusus kepada banyak orang. Karena Indonesia itu luas. Iya. Orang selama ini kan tahu Bali, Bali, Bali. Nah, jadi cerita punya cerita, kita harusnya tahun lalu berangkat, tapi karena COVID, akhirnya disampaikan bahwa kita berangkat saja September. Saya bilang sama Ibu Indah, apapun itu kita berdoa dan jalan. Kita doa konsentrasi. Nah, itu saya panggil Claudia. Claudia Rumbewas, ini mahasiswa putri asli Papua dari Biak. Kuliah di Universitas Papua di Manokwari, ambil teknik komputer. Kenapa saya pilih dia? Karena Dia bisa bahasa dia Biak. fasih berbahasa Inggris, berbahasa Biak, dan juga dia ya sudah biasa dengan dunia fashion. Ya. Sehingga saya sengaja ambil langsung dari Papua, Ya. supaya itu memberikan semangat buat saya punya orang-orang di Papua bahwa benar-benar dia bawa putri itu dari Papua. Banyak putri Papua di Jakarta. Cuma saya bilang apa salahnya saya langsung bawa dari Papua. Bagus sekali. Nah, waktu kamu sampai di New York ini bagaimana? Ceritanya gimana nih? Tanggapan orang-orang, masukan orang-orang bagaimana? Apa yang kamu dengar orang-orang ngomong? Ya, mereka kaget karena pertama kan kita di KJRI dulu tanggal 10. Betul. Ibu Fani mengundang dulu lewat KJRI. Beliau minta tanggal 10 itu di KJRI. Lalu nanti diselesai dengan konjen, selesai KJRI itu baru tanggal 16. Ya mereka senang dan bagaimana ya, excited sekali lihat, oh ini Papua. Jadi Papua dengan Bali bagaimana, sehingga ya sudah saya cerita apa adanya nih. Saya pertama bilang kalian tahu Freeport, mereka bilang tahu. Nah, Freeport itu di Papua, memang di Indonesia, tapi itu di Papua. Nah, ini yang dibawakan ini tuh dari Papua, tapi ini belum semua suku yang saya masukkan ke dalam karya ini. Ini baru sebagian kecil. Iya. Bisa ceritakan sedikit nggak motif yang dipakai sama dia ini apa? Kamu apa gimana nih? Motif apa? Jadi ini motif yang dipakai kan yang Claudia ini itu motif pure dari Biak. Oke. Dan motif apa? Parang kah atau apa? Parang dan Tifa. Tifa kok? Ya. Parang dan Tifa dan yang pernik lain tuh yang bintang ya. Terus yang itu kan lebih dominasi es itu. Oh, jadi dia pakai es. Es ya. itu apa? Ada hubungan dengan Koreri kah tidak? Koreri. Ya, ada dengan Koreri. Ada hubungan. Dengan Insoraki. Iya. Oh, Buce masih ingat. Ya, itu ada hubungannya. Saya tahu itu cerita. Iya. Masa Enda Insoraki. Ya. Iya. Iya. Jadi itu kenapa dia pakai baju sampai itu kan jadi kebesaran, baju kebesaran seorang putri. Jadi seorang insos. Jadi kita bilang insos Papua. Itu seorang insos yang boleh dibilang ya putri ya. Jadi dia pakai baju kebesaran itu untuk muncul. Nah sebenarnya mau pakai cendrawasih tapi kan sudah dilindungi. Jadi akhirnya aksesoris itu kita bikin dari imitasi. Dari bulu-bulu saja iya. Bisa ditahan nanti kalau kau bawa cendrawasih masuk di Amerika. Kau bisa masuk penjara. Iya. Takut. Iya. Nggak boleh untuk kau bawa. Iya, bahaya. Oh gitu ceritanya. Oke. Jadi itu sedikit ya kesannya. Jadi setelah adanya expose dengan Amerika ini, kalian lebih dikenal orang atau bagaimana? Ya kaget karena semua bilang dokter luar biasa gini-gini. Saya bilang ya itu puji Tuhan. Ya kayaknya Tuhan mengatur luar biasa karena semua indah pada waktunya. Nah, dokter bagaimana? Saya dari mulai itu pulang dari sana langsung saya bilang sama Ibu Indah, saya mungkin rencana minggu depan saya buka butik yang brand Dokter RR. Nah, sehingga setiap yang muncul itu hasil kayak Dokter RR. Ya, jadi ya itu
mimpi saya selama ini. Kalau bisa ada sesuatu yang bisa memang ya tidak usah sejajar, paling tidak muncullah di Jakarta bahwa ada brand Dokter RR. Sehingga kalau mereka mau melihat dari dekat atau cari tahu itu, saya sudah siapkan. Jadi motifnya kan ada motifnya tuh bertahta ya. Ada yang pakai untuk kelompok kalangan ke atas dan ada yang kayak itu karena itu kan ada cerita ya budaya bahwa ada kalau orang ini pakai dia nih orang besar. Ini dia pakai ini karena dia memang orang besar. Nah, itu saya ada bicara sama Ibu Indah untuk memang kita harus bikin kayak 7 turunan ya, 7 tahta itu. Gitu. Oke. Nah, biasanya Papua ini kita itu biasanya agak jauh dari fashion Pak. Kita tidak pernah dengan nama fashion, apalagi batik. Sapu mama sudah coba mulai batik ini mulai tahun 1995. Dia udah terutama itu. Terus batiknya sekarang dipakai juga, dia bikin ini ajarin orang-orang, tapi beda, tangannya beda, dia punya motif-motif. Terus saya juga, iya, kamu pernah dengar di Wihara di Biak nggak? Ya kan di atas gunung diri. Tahu Wihara. Nah, dorong punya jendela. Kamu pernah ke atas nggak? Kalau kamu perhatikan di setiap. Saya belum sampai di atas, tapi saya lewat, iya. Iya, kalau kamu perhatikan di jendela-jendelanya di Wihara di Biak itu, sapu mama bikin ukirannya dari dari Kapisa itu yang kau bilang siapa Pak? Sam Kapisa. Sam Kapisa yang bikin. Iya, Om Sam Kapisa ya. Yang bikin itu. Dan dia juga kayaknya yang menulis buku itu tentang Koreri. Koreri, ya. Ada baca juga ya. Ya, dia biasa bikin. Jadi waktu saya nikah dia bikin perahuman susu ya. Ingat tuh perahuman susu. Ya. Nah, iya. Nah, sekarang orang-orang kan mau tahu juga, Rosali ini dokter apa ya? Bisa ceritain sedikit? Oh iya, jadi saya dokter lulusan Undi, terus saya Master Public Health lulusan UGM, Magister Kesehatan. Lalu saya lebih lama tugas waktu itu di Freeport. Lebih lama tugas di Freeport. 2000 dari 97 sampai 2014. Oh. Lalu sekarang masih praktek, tetap masih praktek. Masih. Praktek dokter umum kah, dokter spesialis atau dokter kulit atau apa? Tidak, saya dokter medical check up. Oke. Dokter family doctor di Amerika. Iya, di medical check up. Ya. Lalu saya pindah ke Jakarta. Karena anak-anak juga saya bawa ke Jakarta, saya memang pengen kalau bisa keluar dari Papua sehingga banyak mimpi-mimpi saya paling tidak bisa goal lah. Itu pemikiran saya. Jadi saya resign dari Freeport, lalu saya kejar dunia karir politik saya, lalu saya ya kayak begini-begini. Saya punya hobi-hobi bisa saya jalankan. Kalau di perusahaan kan kita harus konsentrasi penuh buat kita punya pekerjaan sehingga hobi-hobi kadang-kadang tidak jalan. Ini hobi saja sebenarnya hobi. Iya. Hobi saja ya. Oke. Iya. Nah kemarin baju-bajunya tuh yang laki yang ini sekitar 1 lembar berapaan itu dijual? Dititipkan kemarin yang laku. Ya. Kemarin yang laku yang Ibu Indah sampaikan ke saya karena kita ada titip di Ibu Fani. Ibu Fani terima kasih loh, Ibu Fani luar biasa. Di New York itu adalah satu yang laku $500. Ya. $500. Itu membantu juga untuk kita doa punya butik ya, nanti butik yang saya buka. Karena zaman sekarang dengan situasi COVID ini, aduh, susah gampang. Itu sudah, betul. Ya, agak susah dia punya situasi gampang ya. Kapan terakhir pulang ke Biak nih? Saya terakhir pulang ke Biak sejak Mama meninggal ya. Sejak Mama meninggal 2017 ya. 17. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu ya? Iya. Ini rencana mau ke Papua untuk
ikut penutupan PON. Oh, kamu ke sana juga? Iya, Akan pengen ke minta sana. tampil? Akan diminta tampil juga? Itu Tidak, mau nonton secara dekat. cuma nonton. Iya. Ya, selamat ya. Saya ke sana tahun 2019. Papa meninggal. Jadi Papa punya pesan. Saya bilang, Pak, abunya saya kuburkan sini aja. Di Amerika kan kuburannya kan keren gitu kan. Sini. Iya. Nggak mau. Saya mau dikuburkan di sapu tanah di Biak. Oh, kasihan. Yo. Jadi dia ada sumbang, dia punya tanah di gereja Kimi, di gereja Oh, Kimi. sayang. Ya gitu. Itu dia tanah dia sumbang, dia punya itu mau di abunya atau tubuhnya dikuburkan di situ. Nah, ya udahlah, gitu. Bapak mau ke sana. Anyway, Bu Rosalin, terima kasih untuk ininya ya, untuk udah berbagi sama kita. Terima kasih juga sama Pak Buce ya. Yo, toh. Jadi kita berharap semoga dengan mengangkat nama nama Papua, terutama Biak, ya, Iya. Biak, ini akan semakin dikenal, ya, semakin dikenal. Dan kita ada di sini anak-anak Biak, ada Josephine, dokter yang di Manhattan, juga ada Timotius Pasang. Salam ya. Ya. Salam. Ada Timotius Pasang sekarang jadi profesor di bagian untuk logam pesawat angkasa luar. Iya, itu kan lagi buat untuk yang di Biak peluncuran satelit. Ya, dia jadi ada sedikit jadi pembicara itu. Sekarang lagi di ini, ya. Iya. Ada di mana itu? Arizona kan di mana? Saya lupa tempat dia. Ya, terima kasih banyak. Semoga batiknya semakin dikenal di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Terima kasih Pak Buce, dan jangan lupa juga men-share ya informasi kalau ada batik-batik Papua yang lain. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima Sampai kasih. ketemu.